Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujudi fi hadzal yawm wa fi kulli yawmin wa fil yawmi al ma'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim la hawla wala quwwata illa billah amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan ja'ala Allah wa iyyakum minal barrina al-muhsinin al-qa'imina bi huquqi ta'ala wa bi huquqi ibadi ibtigha'a wajhi wa mardati. Anna birral walidaini wasilatul arham wal aqrabin wa husnal qiyam bil ahli wal iyal wal mamlukina wal ihsan al jiran wal ashab wa sairal muslimin kullu dhalika mimma amara Allah wa hatha alayhi wa raghaba fi wa nadaba ilahi wa naha an tarki wa ighfalih wa tawa'ada ala idha'ati wa igmali. Ammal walidani faqad amara Allah bihi birrihima wal ihsan ilahima wa naha an uquqihima wa shaddada fi dhalika ablagha tashdid wa hadzara anhu ablagha tahdhir wa dhalika fi kitabil azim wa ala lisan rasul karim qala Allah ta'ala wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Fanzuru rahimakumullah kaifa qarana ta'ala al-amra bil ihsan ila al-walidaini ma'a tauhidi wa ibadati wa kaifa qarana syukrahuma bi syukri wa qala Allah ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana ila akhiri ma qala radhiyallahu ta'ala anhum. Kembali kita bersama-sama membahas nasihat dari Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Mudah-mudahan dengan kita membahas nasihat beliau, kita semua mendapatkan keberkahannya dan mendapatkan sir dari beliau Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Kata beliau, ketahuilah wahai saudara-saudaraku, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita dan kalian termasuk orang-orang yang berbakti terhadap kedua orang tua. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya berbakti terhadap kedua orang tua dan menyambung tali silaturahim dan berbuat baik terhadap tetangga dan teman-teman dan seluruh muslim merupakan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Habib Abdullah Al-Haddad pertama kali yang dibahas tentang kewajiban-kewajiban kita berbakti dan berbaik kepada seluruh muslim dan utamanya kepada keluarga atau kerabat, yaitu yang pertama kali di sini bahas yaitu tentang kedua orang tua. Kata beliau, ammal walidani, adapun terhadap kedua orang tua, faqad amara Allah bi birrihima, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk berbakti terhadap keduanya. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ihsan ilahima, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berbuat baik terhadap kedua orang tua kita. Di samping berbakti terhadap kedua orang tua kita, kita pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berbuat baik kepadanya. Tidak sedikit pun menyakiti hatinya, tidak sedikit pun mengusik perasaannya. Harus benar-benar kita jaga perasaannya. Jangan sampai ada perasaan di dalam hati kedua orang tua kita nggak enak terhadap diri kita. Dan hal itu tercantum
tertulis dalam firman Allah Subhanahu wa taala ataupun dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Berapa banyak dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita ini diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah untuk berbakti dan berbuat baik terhadap kedua orang tua. Di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sudah memutuskan kita tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak kita sembah, yang berhak kita ibadahi itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lainnya. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik terhadap kedua orang tua kita. Wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua kita wajib hukumnya untuk berbuat baik kepadanya. Kemudian kata beliau, fanzuru rahimakumullah, perhatikanlah oleh kalian, mudah-mudahan kalian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membarengkan perintah untuk berbuat baik terhadap kedua orang tua dan perintah untuk menauhidkan dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan disertai kedua orang tua kita. Setelah Allah perintahkan kita untuk menauhidkan Allah, setelah Allah perintahkan kita untuk hanya beribadah kepada Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berbuat baik terhadap kedua orang tua kita. Ini bukan sesuatu yang sangat ringan sekali. Ini bukan sesuatu yang sangat mudah kita ucapkan. Ketika di situ Allah Subhanahu wa taala mencantumkan baik, mencantumkan wajibnya kita berbuat baik kepada kedua orang tua, dan nilainya yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, otomatis godaannya pun besar. Setiap ibadah yang kita susah untuk mengerjakannya, di situ juga nilainya besar. Al-ajru biqadri ta'ab. Nilai kebaikan yang Allah berikan kepada hambanya itu sesuai dengan kadar kepayahnya. Kenapa sholat tahajud paling afdolnya sholat sunnah? Karena sholat tahajud satu pekerjaan yang susah kita kerjakan, harus bangun di tengah malam dan macam-macam. Begitu pula berbakti terhadap kedua orang tua sangat susah sekali. Maka ketika perbuatannya itu memang susah, maka nilainya itu sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis qudsinya, man asbaha muddan bi muskhitan liwalidayhi fa an musakit. Walaupun kita ahli ibadah, walaupun kita ahli zikir, tapi kalau orang tua jengkel terhadap diri kita, maka Allah pun ikut jengkel. Dan inilah kemuliaannya kedua orang tua kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk membalas kebaikan seseorang, lebih-lebih terhadap kedua orang tua kita. Nabi mengatakan, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapapun yang tidak berterima kasih terhadap seseorang,
dia tidak dianggap berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak berterima kasih terhadap kedua orang tua dengan cara berbakti kepadanya dan berbuat kebaikan kepadanya, maka dia tidak dianggap berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk membalas kebaikan Nabi Muhammad. Makanya Nabi mengatakan takhallaqu bi akhlaqillah. Kata Nabi Muhammad, berakhlaklah kalian sebagaimana akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Di antara akhlaknya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik, untuk balas budi kepada siapapun yang telah berbuat baik terhadap diri kita. Dalam hadits qudsi Allah mengatakan, abdi lam tashkurni idza lam yashkur illa man ajratu an-ni'mata 'ala yadayhi. Kata Allah memerintahkan kita untuk membalas jasa kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Kata Allah, hambaku tidak aku anggap bersyukur kepadaku manakala dia tidak bersyukur kepada seseorang yang mana dengannya nikmat-nikmat Allah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjadi penyebab nikmat Allah dianugerahkan? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala kita tidak berterima kasih terhadap Nabi Muhammad, maka kita tidak dianggap berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita tidak berterima kasih terhadap kedua orang tua kita, maka kita tidak dianggap berterima kasih terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di antara perintah Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Kata Allah Subhanahu wa taala, sembahlah Allah wa la tusyriku bi syai'a, dan janganlah sesekali kalian mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua kita diperintahkan untuk berbuat baik. Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud, beliau pernah bertanya terhadap Nabi Muhammad. Kata beliau, ayyul a'mal ahabbu ila Allah? Wahai Rasulullah, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika seseorang diberikan anugerah oleh Allah, ketika seseorang diberikan hidayah, kekuatan, taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda orang tersebut menjadi orang yang beruntung. Namun sebaliknya, ketika seseorang tidak dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda orang tersebut orang yang sengsara. Dan ketika Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud menanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kemudian mengatakan faqala as-salatu li waqtiha, yaitu mengerjakan salat pada waktunya, di awal waktu. Inilah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala sesegera mungkin, mengerjakan salat di awal waktu. Maka siapapun yang istiqomah, siapapun yang selalu mengerjakan perintah Allah ini yang berupa salat di awal waktu, maka ketahuilah dia pasti akan mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan insya Allah Subhanahu wa taala di dunia, lebih-lebih ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan, qultu tsumma ayun? Wahai Nabi Muhammad, lalu apakah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian kata Rasulullah, qultu al-jihadu fi sabilillah, yaitu
berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjihad fisabilillah. Seseorang jihad fisabilillah, kalau dia enggak menebas leher musuh Allah, berarti dia berarti dia enggak akan ditebas. Ini jihad fisabilillah. Cuma kata satu athar dikatakan khairul jihad fi akhir zaman talabul ilmi. Sebaik-baiknya jihad di akhir zaman yaitu menuntut ilmu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian thumma ayyun, Sayyidina Abdullah mengatakan, wahai Rasulullah, kemudian amal apakah yang terbaik yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala birrul walidaini, kemudian yaitu berbakti terhadap kedua orang tua. Nah, inilah 3 amal yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW di antara amal-amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala Nabi Muhammad ditanya oleh Sayyiduna Abdullah bin Abbas. Dalam hadis lain Ar-Rasul mengatakan ridallah fi ridal walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Ridha Allah Subhanahu wa taala terletak pada ridha kedua orang tua, dan murka Allah juga terletak pada murka kedua orang tua. Dalam hadis lain Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Thalathun la yanfa'u ma'huna 'amalun. Al-isyraku billah wa 'uququl walidain wal firaru yaumaz zahfi." Kata Nabi Muhammad, ada 3 amal, ada 3 hal yang mana seluruh amal-amal yang ia perbuat dari amal kebaikan tidak akan bermanfaat. Walaupun dia ahli ibadah, walaupun dia ahli zikir. Apabila 3 hal ini atau salah satunya itu ada pada dirinya, maka seluruh amal kebaikannya tidak ada gunanya, yakni tidak bakal sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun setiap hari bersedekah 1 M, walaupun setiap hari berzikir kepada Allah 1000 kali, cuma apabila ada salah satunya 3 hal ini, maka seluruh amalnya itu gak ada manfaatnya. Apa yang pertama? Al-isyraku billah, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, menganggap ada yang memberikan manfaat selain Allah, menganggap ada kekuatan selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang berkuasa, tidak ada satupun yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa uququl walidain, yang kedua adalah durhaka terhadap kedua orang tua. Sedangkan yang ketiga az-zahfu yauma al-firaru yaumaz zahfi, yaitu lari dari peperangan. Ya, lari dari peperangan, yakni peperangan melawan orang-orang yang memusuhi Islam. Ya, peperangan yang melawan musuh-musuh Islam. Nah, 3 hal ini apabila ada pada diri seseorang, maka seluruh amal baiknya tidak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak manfaat di Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain Ar-Rasul SAW beliau bersabda, akbarul kabair thalathun, paling besar-besar dosa itu ada 3, yang insya Allah hadis ini akan kita bahas minggu akan datang. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua, amin ya rabbal alamin.